Setiap kita lahir dengan potensi atau keunikan yang berbeda. Masing-masing kita memiliki ciri khas dari kepribadian kita atau temperamen kita. Baik di dalam berjalan, cara makan, cara tidur, cara menanggapi orang, cara mendengar, cara berbicara, dan banyak lagi. Itu semua bukanlah sebuah kelemahan, tetapi merupakan kekuatan terbesar di dalam diri kita. Tetapi ada keunikan, ada kekuatan, sekaligus ada kelemahannya. Kita jumpa lagi teman-teman di channel N-Motive Tree, channel yang berbagi seputar motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri yang membuat diri kita atau hidup kita jauh lebih baik lagi. Hari ini kita bicara tentang keunikan sebagai orang yang berbicara dan mendengarkan atau berkomunikasi. Saya ingin membagi dua karakter atau dua temperamen utama di dalam orang berbicara dan mendengar. Kita harus mengetahui ciri khas dari orang atau keunikan dari orang yang bertemperamen atau berkepribadian introvert dan ekstrovert. Orang yang berkepribadian introvert adalah orang dengan ciri suka menyendiri, suka melakukan aktivitas berpikir yang lebih intensif atau lebih dalam. Sementara orang yang berkepribadian atau bertemperamen ekstrovert adalah orang yang suka berbicara atau berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak dan suka cepat untuk berbicara. Kalau tadi introvert, dia lambat untuk berbicara, suka menyendiri. Kalau ekstrovert, mereka cepat berbicara dan suka hadir di tengah-tengah kebanyakan orang. Nah, bagaimana kita menandai potensi kekuatan di dalam diri kedua ini, temperamen ini, dan juga sekaligus kelemahannya? Kita tahu bahwa orang yang ekstrovert, orang yang introvert adalah orang yang suka menyendiri, dan kalau berpikir, dia suka memikirkan hal itu dalam kedalaman. Artinya, dia tidak mudah untuk menyimpulkan atau menarik kesimpulan terhadap apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan, dan apa yang ingin dia katakan. Jadi, selangkah demi selangkah, secara terus-menerus dia akan memikirkan semua hal yang bisa dia terpikirkan untuk sampai pada sebuah kesimpulan. Sementara orang yang ekstrovert adalah orang yang akan berbicara, sambil berbicara dia sambil berpikir. Nah, ini teman-teman lihat ya keunikan kedua temperamen ini. Jadi orang ekstrovert itu kalau dia berbicara, dia langsung mengambil satu action untuk membuka mulutnya dan kemudian mengatakan sesuatu, walaupun apa yang dia katakan awalnya itu hanya dia pikirkan dalam situasi yang tidak begitu mendalam, tetapi dalam prosesnya dia selalu akan terus berpikir. Jadi berbicara sambil berpikir. Nah, di mana letak kelebihan dan kelemahan ini ketika dia sedang berkomunikasi atau berbicara kepada orang? Mari kita perhatikan baik-baik bahwa di dalam satu kelompok orang yang sedang berbicara atau katakanlah ngobrol, berdiskusi, memikirkan sesuatu, kita membutuhkan dua jenis orang ini, dua jenis temperamen ini. Sebab kalau tanpa salah satunya, ibarat dua sisi mata uang, yang satu sisinya ada, yang satu tidak ada, tentu tidak akan laku. Nah, ketika orang berbicara, orang ekstrovert dan orang introvert bertemu, maka yang terjadi adalah satu potensi kolaborasi atau kerjasama yang luar biasa. Orang-orang dengan temperamen introvert akan hadir dan kemudian menjadi seseorang yang memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran yang dalam, dan juga orang-orang yang ekstrovert itu adalah orang-orang yang akan menjadi orang starter, orang yang akan memulai pembicaraan, membuka pembicaraan. Sebab mengharapkan orang introvert untuk membuka pembicaraan itu sama saja mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi. Nah, karena itu kehadiran orang-orang ekstrovert, orang-orang yang suka untuk berbicara, suka untuk selalu memulai, suka berada di tengah-tengah kerumunan orang, itu sangat dibutuhkan. Jadi kita bisa bayangkan kalau kumpulan orang introvert itu berkumpul, maka sunyi senyap
jadi malam sepi ya, laksana kuburan dan sebagainya, karena masing-masing diam 1000 bahasa. Sementara kalau semua yang ada itu yang berkumpul adalah orang-orang ekstrovert, Anda percaya bahwa itu seperti pasar yang sangat bising ya, karena semua mau berbicara, berebutan berbicara dan sebagainya. Kombinasi dari orang-orang introvert dan ekstrovert yang mampu untuk menghadirkan dirinya, keunikan dirinya dalam berbicara, itu akan menjadi sebuah kekayaan, kumpulan kekayaan yang luar biasa. Menunggu orang-orang introvert untuk melakukan sesuatu itu sangat mustahil ya. Nah, itulah kelebihan orang ekstrovert, dia akan punya kemampuan, power, kekuatan untuk memulai sesuatu ya. Percuma saja bahwa hasil pemikiran dari orang-orang introvert itu baik, tetapi kemudian tidak ada actionnya, tidak ada eksekusinya, maka ide hanya tinggal menjadi ide. Begitu sebaliknya, kalau hanya pikiran-pikiran orang-orang yang sifatnya ekstrovert saja dikedepankan, maka percayalah bahwa apa yang dia pikirkan seringkali bukanlah hal-hal yang sudah matang, hal-hal yang sudah jadi, hal-hal yang mendalam. Nah, kolaborasi sekali lagi teman-teman, ya, percakapan butuh pada dua konteks ini. Karena itu teman-teman, ya, tidak ada masalah. Anda cukup mengenali apakah teman bicara Anda adalah orang yang bertemperamen introvert atau orang yang bertemperamen ekstrovert. Nah, dengan mengetahui itu, Anda bisa menjadikan sebuah percakapan itu menjadi percakapan yang menarik, percakapan yang memberikan sumbangsi yang baik, yang berarti bagi pencapaian tujuan bersama. Kita akan jumpa di kesempatan yang lain, teman-teman. Jikalau ada komentar, ada pandangan, ide yang ingin Anda masukkan di dalam video ini, silakan berkomentar ya, sebagaimana yang Anda harapkan ya. Kita akan jumpa di konten yang berikutnya. Salam and Motive 3.